Selain ketaatan juga kita harus selalu konsekuen tanpa pamrih melaksanakan segala perintah hanya semata-mata untuk ibadah. Setelah kita dimasukkan ke dalam orang yang beriman karena melaksanakan ibadah sholat, maka orang yang sholat di mana dia menafkahkan rezekinya di jalan Allah, termasuk dia membayar zakat, itu adalah orang-orang yang muhsinin. Muhsin. Setelah dari mukminin muhsinin, kemudian melaksanakan dengan benar berpuasa di bulan suci Ramadan, maka insya Allah orang ini akan mencapai gelar sholihin. Kalau sholihin ini terus dipertahankan, bahkan ditingkatkan amal-amal ibadahnya, dia akan mencapai derajat muttaqin. Dan itu akhir dari perjalanan hidup dan kehidupan manusia untuk mencapai surganya Allah. Sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Fatajawwadu wa inna khairazadit taqwa. Fattaquni ya ulil albab. Nah, disinilah kalau kita ingin termasuk orang-orang soleh, perbuatan kita solihin dari dasar dahulu. Tidak langsung seseorang dikatakan soleh dan solihin. Kalau kita sudah beriman jadi mukminin, pegang teguh keimanan kita. Jangan goyah. Jangan terpancing oleh dunia yang gemerlap. Karena orang yang beriman itu adalah orang-orang yang jelas dia taat pada Allah, taat kepada Rasulnya. Apa yang diperintah Allah, apa yang diperintah Rasul, dia laksanakan dengan benar. Begitupun yang dilarang Allah dan dilarang Rasul, dia tinggalkan dengan benar. Kalau sudah kita ini beriman, kita harus amar ma'ruf nahi munkar. Perbuat baik. Perbuatan baik ini adalah dengan beramal. Apa amal kita? Amalnya adalah membelanjakan rizki yang diterima dari Allah di jalan Allah. Bukan untuk berpoya-poya, bukan untuk bersenang-senang, tapi benar-benar tepat sasaran. Maka disinilah orang itu disebut muhsinin. Dan Allah sangat senang menyenangi orang-orang yang berbuat amal kebajikan. Innallaha yuhibbul muhsinin. Nah, kalau sudah kita bisa berbuat amar ma'ruf nahi munkar, menafkahkan rezeki kita di jalan Allah, itu sudah dua benteng yang kita bangun untuk menghalangi, untuk membendung godaan syaitan yang terkutuk. Baru menginjak. Allah akan menguji kita di bulan puasa. Apa ujiannya? Keikhlasan dan kesabaran. Ikhlas dalam menerima dan melaksanakan perintah Allah. Sabar di dalam menunggu apa yang akan Allah berikan kepada kita. Maka yang akan didapat adalah sholihin. Orangnya adalah orang-orang soleh. Orang soleh tidak akan tinggal diam.
Dia akan selalu meningkatkan amal dan ibadah. Pada titik tertentu, orang soleh ini akan menjadi orang yang bertakwa atau muttaqi. Itu akhir perjuangan seseorang yang mengaku dirinya berumat Islam, yang islami dan yang imani. Tapi kalau dia baru saja seorang muslim karena bersahadat, seorang mukmin, seorang muhsin, tetap akan dihisab oleh Allah. Karena dia belum sholihin. Tapi orang soleh, orang yang sudah sholihin, tanpa hisab, dia akan masuk ke dalam surganya Allah. Bagaimana dengan bakti kepada kedua orang tua? Itu antara lain adalah orang-orang yang beriman. Orang yang beriman selain satu, iman kepada Allah, kepada malaikat Allah, kepada kitab Allah, kepada para nabi dan rasul Allah, kepada hari akhir dan qadar tadi, pasti dia ini perbuatannya akan baik. Dia bakti kepada kedua orang tuanya. Dia menyayangi orang lain seperti menyayangi dirinya sendiri. Selalu berbuat amar ma'ruf nahi munkar. Nah, kalau sudah ada di dalam diri kita ini bekal keimanan yang kuat, pengamalan yang benar, perintah puasa itu paling mudah. Walaupun kita merasakan lapar dan haus, itu hanya sementara, tidak selamanya. Kalau buat bangsa kita, bangsa Indonesia, 12 jam paling lebih sedikit. Lain di negara yang lain, ada yang sampai 18 jam, ada yang sampai 20 jam. Karena semuanya tergantung peredaran matahari. Dengan 12 jam kita berpuasa dan bisa mengendalikan hawa nafsu, keikhlasan dan kesabaran dikedepankan, bukan di belakang. Ikhlas menerima perintah, sabar menanti pahala dari Allah. Maka orang ini termasuk orang-orang soleh. Perbuatannya soleh. Setelah selesai berpuasa di bulan suci Ramadan, seperti sekarang bulan Zulhijjah, sebelumnya ada bulan Syawal, Zulqa'dah, dia terus tingkatkan di mana dia bulan Zulhijjah ini berkurban. Berkurban adalah tingkatan dari solihin ke mutakin. Orang solihin aja sudah didoakan oleh Rasul dan Allah di dalam tasyahud akhir. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholih. Apalagi mutakin. Dia mampu berkorban. Karena sama dengan berhaji. Wajib. Tapi kalau mampu dalam perjalanan. Kalau dalam berkorban, mampu hartanya. Dia laksanakan dengan ikhlas dan sabar. Maka derajat muttaqin dicapai. Kenapa? Di dalam ayat surah Al-Baqarah tentang puasa, di akhir ayat itu yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum. Semoga engkau termasuk orang yang bertakwa. Ada persyaratannya. Karena ada semoga. Bukan karena puasa bertakwa. Puasanya dapat gelar sholihin. Tapi kalau mutakin, kalau engkau di bulan haji bisa
tantang kurban apa? Mau seekor kambing, mau seekor sapi, mau kerbau, mau onta. Tergantung kemampuan masing-masing. Dan di sini diuji kejujuran seseorang. Punya, mengaku enggak punya. Ini tidak akan bisa mencapai derajat muttaqin. Tapi kalau yang jujur, apa adanya, sesuai dengan kemampuan. Saya sanggupnya tahun ini 5 ekor sapi. Bagus. Waduh, saya hanya sanggup 1 ekor kambing. Bagus. Ada kejujuran sesuai dengan hartanya, nilainya. Jangan rumah mewah, punya kendaraan, penghasilannya besar, tidak berkorban, tidak akan mencapai derajat muttaqin. Solehin pun akan gugur. Karena apa? Telah berdusta kepada Allah. Apa dustanya? Dia telah berbohong kepada Allah. Apa bohongnya? Nikmat yang Allah berikan tidak dia syukur. Makanya di surat Ar-Rahman, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Ini waspada. Jadi belum tentu orang berpuasa di bulan Ramadan langsung muttaqin. Hanya tingkat solehin. Muttaqin nanti di bulan haji. Yang berhaji, kalau hajinya mabrur. Di atas muttaqin apa? Sobirin. Dan orang sobar yang paling dekat dengan Allah. Karena dalam firman-Nya Allah, innallaha ma'asyabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang. Nah, disinilah kita pentingnya belajar, mengkaji, mau mendengarkan nasihat. Jangan kita merasa pinter bisa. Padahal belum tentu di sisi Allah. Karena apa? Kebenaran hanya ada di sisi Allah. Kita mohon ridhonya Allah. Semoga jamaah ridho. Termasuk para pemirsa. Yang dengan sekarang ini menyesal karena nggak bisa berangkat pada hari Kamis ya. Dan saya perintahkan memang Sabtu berangkatnya. Ingin selalu berkumpul. Pakai YouTube Zoom. Sama saja. Anda melihat saja. Melihat saya. Mendengar saya. Sami'na wa ata'na. Insya Allah akan menerima dengan baik. Tapi dengan catatan. Awas. Perbaiki ibadah-ibadah dan amal-amal kita. Jangan monoton segitu aja. Bukan berarti memperbaiki ibadah. Sholatnya ditambah rakaat. Enggak. Yang dari baik jadi tumanina. Dari tumanina jadi benar. Dari benar jadi khusyuk. Nah itulah orang yang mau memperbaiki ibadah. Dari amal yang tadinya hanya amal biasa jadi amal soleh. Yang bermanfaat untuk umat. Yang bisa digunakan oleh umat. Jangan hanya sekedar untuk memberi makan. Untuk menolong orang yang kelaparan. Tapi bisa dia ini memberikan jalan hidup dan kehidupan bagi umat. Nah itulah orang-orang yang disebut sholihin. Awas hati-hati. Di antara sholihin dan muttaqin bisa akan tergelincir. Akan menjadi orang-orang munafik. Orang munafik. Kenapa? Berbohong
berbohong pada dirinya, berbohong kepada orang lain, dan juga berbohong kepada Allah Azza wa Jalla. Aduh, disuruh berkorban padahal uang ada. Genteng bocor, ya, plafon pada rusak. Alasannya untuk memperbaiki plafon dan genteng. Sehingga uang yang mestinya untuk korban, dia memperbaiki. Nah, ini yang tadinya sudah niat berkorban, berubah arah. Ini termasuk orang yang munafik. Janjinya janji palsu. Jangan kata kepada Allah, kepada manusia juga. Kalau kita janji palsu akan disebut pembohong, bukan pemborong, pembohong. Nah, kalau pemborong mah lain. Di sini penting kita harus selalu waspada dan mawas diri. Karena apa? Syaitan paling pintar. Paling pintar membuat tipu daya. Dia tidak senang kalau keturunan Bani Adam masuk surga. Dia ingin keturunan Bani Adam masuk sama-sama ke dalam neraka. Dia bisa ya, mengeluarkan Nabi Adam dan Siti Hawa dari surga turun ke bumi. Dikeluarkan dari surga. Sekarang sudah di bumi. Jangan sampai kita tergoda yang kedua kalinya. Nanti kalau udah di bumi mau diturunkan kemana? Ya. Apa dinaikkan lagi ke langit atau ke matahari? Pasti akan ke neraka. Ke dalam bumi akan mendapatkan siksa kubur. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu kita tetap jaga keimanan kita, keislaman kita. Karena apa? Syaitan tidak senang. Nah, kalau sekarang lagi berkumpul begini, setan jauh. Jauh setan. Enggak ada yang dekat. Tapi kalau kita lagi poya, lagi senang-senang, lagi setan di sekitar kita. Apalagi tadi sudah dibacakan suratul Fatihah dan 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Dan penting lagi untuk menjaga supaya setan tidak datang. Jangan tinggalkan Al-Quran. Baca walaupun hanya beberapa ayat. Dalam satu hari itu minimal 1 kali. Ba'da sholat apa saja terserah. Mau habis sholat subuh boleh. Habis sholat zuhur boleh. Maghrib boleh. Asar boleh. Isya boleh. Beberapa ayat. Dan insya Allah terus bersambung sampai bisa hatam membacanya. Karena apa? Yang pertama-tama yang Allah turunkan kitab suci Al-Quran surat Al-Alaq ayat pertamanya suruh baca Iqra, bukan suruh yang lain, bukan suruh sholat, tapi suruh baca Iqra. Jadi kalau kita tidak pernah baca Al-Quran, kita sudah tidak mentaati Allah, termasuk tidak taat kepada Rasulullah. Dia akan celaka selama-lamanya. Jadi kalau kita taat dan patuh, takut dan malu kepada Allah Azza wa Jalla, bacalah Al-Quran. Apalagi rajin. Dalam sehari semalam bisa 3 waktu. Dia baca. Habis subuh, habis maghrib, habis isya. Kalau habis zuhur asar mungkin lagi di tempat pekerjaan. Tapi habis maghrib bisa, habis isya apalagi. Habis subuh siap-siap untuk bekerja. Minimal habis maghrib. Disinilah kita
menjaga, merawat, memelihara, membentengi diri kita. Terutama jiwa kita. Jiwa kita adalah Al-Quran. Napas kita sholat. Amal kita akal pikiran. Kalau itu digabung, tiga-tiganya sadar. Sadar hati, sadar akal, sadar jiwa, jujur. Allah akan sayang kepadaku. Semua orang pengen disayang oleh Allah. Sama orang tua saja pengen disayang. Apalagi pada Allah yang menciptakan kedua orang tua kita. Termasuk menciptakan diri kita sendiri. Syaratnya kalau benar ingin disayang oleh Allah. Jadilah orang soleh. Perbuatan kita sholihin. Enggak ada yang susah. Tidak ada yang susah. Nah, minum dulu. Kopi. Minum dulu, maaf ya para pemirsa. Dan juga para hadirin. Saya tahu jamaah Arida udah rindu. Ingin datang kembali ke Jatiwangi. Sebab Arida selalu mengadakan kegiatan dalam 1 tahun 2 kali. Yaitu perayaan Aidul Kurban. Dan juga memperingati Isra Mi'raj. 2 tahun tidak bisa karena adanya COVID. Dan itu kita harus ikuti protokol kesehatan. Demi keselamatan kita. Kewaspadaan kita. Mawas diri kita. Sebab penyakit nggak kelihatan. Akibatnya bisa terlihat. Tapi penyakit tidak kelihatan. Seperti sekarang aja. Masih ada yang kena. Bahkan mungkin katanya corona. Nah, kalau kita menjaga. Tidak akan kena. Walaupun dekat bergaul dengan orang yang berpenyakit. Apa sebabnya? Kita punya kekebalan tubuh. Bagaimana cara menjaga kekebalan tubuh kita? Makanlah sebelum lapar. Berhenti makan sebelum kenyang. Dan makanlah yang halalan thayyiban. Penyakit akan jauh. Karena kita sudah mengikuti perintah Allah. Dan juga dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo siapa barangkali ada yang mau bertanya. Jamaah Arida yang di Jatiwangi. Jamaah yang di Jakarta, yang dalam, yang YouTube mau nanya, nggak bisa, nggak nyampe. Dengerin aja ya. Daripada nonton. Pak Haji kok pakainya lain? Iya, saya bilang. Karena di Jatiwangi pakaiannya begini. Kalau di Jakarta lain lagi. Nah. Yang tidak dipanggil Allah atau Allah yang dipanggil itu yang Allah. Yang disebut dipanggil sebagai tamu Allah itu adalah orang-orang yang mampu dalam perjalanannya. Apa mampu dalam perjalanannya? Pertama, ilmunya. Kedua, kesehatannya. Ketiga, pulusnya duitnya. Ya. Di sini kalau dia benar seperti tadi, sudah Islami, Muslim, mukmin, muhsin, ya, solihin, itu dipanggil. Tapi kalau baru Muslim saja dan mukmin, belum. Dia belum mampu dalam perjalanannya. Karena dia belum solihin. Puasanya belum benar. Ditambah lagi pembatasan usia. Untuk keselamatan jiwa.
Dan jangan sekali-kali kita kalau berhaji biarin deh mati di sana. Nah, ini malah mendahului kehendak Allah. Enggak boleh. Nah dibatasi karena nanti berbahaya. Bukannya benar beribadah, enggak benar. Karena udah tua. Lebih baik ada gantinya. Kalaupun tidak berhaji, tapi pahalanya sama dengan haji. Perbaiki ibadah-ibadah dan amal di tanah air. Dan berkorbanlah tiap tahun di musim haji. Nanti dapat gelar sama haji. Jangan memaksakan diri. Banyak orang mengucapkan, labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, saya datang ya Allah. Orang gak dipanggil, ya. Berarti dia apa? Kamu gelap. Enggak diundang. Enggak akan dapat apa-apa. Kelihatannya kata orang, wah dia sudah naik haji. Tapi tidak haji. Karena apa? Persyaratannya belum dia penuhi. Belum mampu dalam perjalanannya. Enggak mudah loh berhaji itu. Dan dibatasi umur itu memang benar. Tidak boleh lebih dari 65 tahun. Langsung saja. Saya waktu haji kedua tahun 2009 udah hampir 70 masih berangkat ya. Sekarang udah nggak boleh. Maksimum 65 tahun. Lebih hanya beberapa bulan tetap dicoret. Banyak yang dipulangkan begitu sampai di Jeddah. Peraturan dari pemerintah Arab Saudi saja sudah dilanggar. Itu untuk kebaikan jamaah. Apalagi yang lainnya. Nah di sini penting sekali kesehatan dan ilmu. Kalau kita sehat, ilmu ada, rizki gampang. Tapi kebanyakan orang punya rizki, punya uang. Tapi ilmu dan kesehatannya tidak dijaga, tidak dipelihara. Tidak akan bisa dia disebut berhaji. Hanya pergi naik haji, tapi tidak berhaji. Karena tamapnya salah, sa'inya salah. Wukuf di Arafah kayak orang wisata, foto-foto dengan onta, ya. Apa-apa pada naik ke Jabal Rahmah. Enggak ada gunanya. Di sana suruh bertaubat. Mohon ampunan kepada Allah. Mohon ridhonya Allah. Mohon dikabul doanya kepada Allah. Bukan bersenang-senang. Meratapi banyak kesalahan dan dosa. Akui di situ. Di padang Arafah. Insya Allah pulangnya. Kalau dia memang mampu dalam perjalanannya. Akan jadi haji mabrur. Tapi kalau enggak, hanya haji mabrur. Haji yang terbang dengan pesawat. Pulang pergi. Rugi. Mendingan buat amal di tanah air. Berapa puluh juta coba ya. Nah, di sini penting sekali. Syaratnya harus dipenuhi. Saya bisa aja dulu tahun 75 berangkat. Enggak. Saya bilang ke orang tua saya berangkatkan kedua orang tua. Mohon maaf, saya belum mampu dalam perjalanannya. Loh, kamu kan ada duit. Benar, ayahku. Ilmunya. Gitu ya. Jadi dulu orang soleh, baru berhaji. Langsung sobirin. Jaminannya sur, hajinya haji mabrur.
bukan mardud. Bukan mankus, bukan makus. Oh. Disinilah pentingnya mendengarkan nasihat-nasihat. Sebab nasihat itu berupa ilmu. Kalau kita berguru kemana? Apalagi usia. Ya. Ikut sekolah di madrasah lagi diketawain. Dengan ustadznya Tuhan kita ya. Tuh. Mendingan mendengarkan nasihat. Dan alhamdulillah malam ini cuaca cerah. Kemarin kan hujan. Berarti Allah ridho kepada kita. Dan saya pun diberinya kesehatan. Nanti malam minggu ya kayak begini lagi cuap-cuap. Ditambah ada undangan. Itu ya. Dari Mustika. Abu Miswida. Akan datang. Dan janji tadi. Kapolres juga mau datang. Ya, kenapa? Dia minta sapi. Ya. Biar jamaah juga dengar. Oke. Asal mau datang. Malam minggunya. Akan dikasih sapi. Dalam tausiah yang lalu, saya ceritakan tentang perjalanan Dullah dalam menuntut ilmu dan mengamalkan ilmunya yang didapat dari 7 guru. Kalau yang mengikuti YouTube atau apa, dalam tausiah malam Jumat, dia ada di pesantren seberang laut. Katakanlah di Sumatera. Dia tinggal di pesantren. Kiainya bernama Kiai Ma'ruf. Hidupnya sejahtera. Warganya di kampung itu Islami. Gotong royong. Tenteram hidupnya. Aman dan damai. Semua diatur oleh kiai itu. Tidak ada yang nganggur. Dan semuanya mempunyai penghasilan yang bisa menghidupi dirinya dan keluarganya. Tidak ada kebencian. Tidak ada buruk sangka. Tidak ada fitnah. Yang ada kebersamaan seperti saudara. Dullah ditanya oleh Pak Kiai Ma'ruf. Dullah, baik Pak Kiai. Kamu sudah berapa lama di sini Dullah? Aduh, kayaknya udah 2 lebaran haji. Tuh. Berarti minimal udah 2 tahun ya? 2 lebaran haji. Apa yang sudah kamu dapat Dullah? Banyak sekali Pak Kiai. Dan apa yang belum kau dapat Dullah? Dullah diam aja. Yang udah didapat banyak. Yang belum didapat ada apa? Ada berapa? Banyak apa sedikit? Dullah nggak berani menjawab. Ayo Dullah jujur. Yang belum kau dapat apa Dullah? Katanya kamu sudah banyak yang didapat. Sekarang jujur kepadaku. Apa yang belum kau dapat? Ilmu udah diberi dengan banyak. Pengamalan diajarkan. Dan segala macam. Pak Kiainya nanya apa yang belum didapat. Dullah nggak bisa jawab. Tidak bisa jawab sama sekali. Sebab apa ya kayaknya semuanya sudah. Padahal Kiai tahu belum banyak. Masih banyak yang belum didapat. Walaupun sudah banyak yang didapat. Tapi banyak juga yang belum didapat. Itulah masih banyak sebetulnya juga yang belum kau dapatkan. Benarkah itu Pak Kiai? Benar. Kamu jangan telah merasa puas dengan apa yang aku ajarkan kepadamu. Baru ta'awud Dullah. Belajar ta'awud. Bermohon kepada Allah. Perlindungan dan pertolongan dari godaan syaitan yang terkutuk. Iya benar.
masih ada lagi dulu. Apa itu, Pak Kiai? Basmalah. Tahu basmalah? Tahu Pak Kiai. Apa itu? Dalam kalimat ucapannya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kamu tahu ya? Tahu. Apa yang kau katakan itu? Artinya atau tafsirnya? Dengan atas nama Allah yang maha pemurah, lagi maha kasih sayang. Oh, kamu sudah mengatasnamakan Allah. Contoh, kayak kamu, saya perintah pergi ke satu tempat, membeli atau apa saja atas namaku. Kamu harus tahu sifatku, harus tahu nama-nama sebutanku. Oh, nah ya iya, apalagi ini Allah. Ada berapa sifatnya dulu? Maaf Pak Kiai, saya nggak berani lancang. Kalau tidak salah ada 20. Bagus. Asmanya ada berapa? Ada 99. Bagus. Kamu mengatasnamakan Allah yang punya sifat 20 dan asmanya 99. Bisakah kau terapkan dalam hidup dan kehidupanmu? Dari sifatnya Allah dan asmanya Allah. Diam si Dula. Kenapa kamu diam Dula? Waduh, saya berat menjawabnya, Bu. Loh, emangnya kau pikul itu jawaban? Ucapkan. Kamu harus jujur. Si Dula diam termenung. Enggak jawab salah, jawab takut. Maaf Pak Guru. Selama ini saya selalu berucap dan berbuat, menjaga lisan dan menjaga perbuatan supaya tetap di jalan Allah. Nah, itu salah satu sifat Allah. Gitu ya. Menjaga lisan dan menjaga perbuatan. Itu sifat. Nah, sekarang menjaga nama Allah. Kalau menjaga nama Allah dalam ibadah dan amal, termasuk sedekah di dalamnya. Benar. Kalau itu sudah menyatu, kamu hatam basmalah. Ayo, coba kita pelajari. Allah dengan sifatnya yang pertama apa? Wujud, Pak Kiai. Bagus. Artinya apa itu? Ada. Kamu harus bisa membuktikan Allah itu ada. Nggak bisa kamu lihat kan? Tapi mata batinmu bisa melihat. Dan apa yang dia ciptakan, engkau lihat sendiri. Lihat. Benar, Pak Kiai. Nah. Jadi jangan kita ini diseumpamakan Allah ini atau Tuhan ini seperti benda. Tidak boleh. Itu namanya syirik. Menyekutukan Allah. Jangan sampai melihat bulan, matahari, bintang, alam semesta ini adalah cipta. Tidak akan itu ada dengan sendirinya. Mesti ada yang menciptakan. Siapa itu? Allah. Berarti Allah ada. Ada. Wujud. Paham? Paham. Kalau asmanya Allah yang pertama apa? Ar-Rahman. Maha Pemurah. Bagus. Apa kemurahan Allah yang kita terima? Dulu sudah pinter. Karena belajar di mana-mana termasuk 7 guru. Kalau tidak salah Pak Kiai, seperti saya bernapas. Enggak pakai beli. Hanya tinggal ngisep.
dikeluarin. Ini dari kemurahan Allah. Ya. Jadi nafas itu karena kemurahan Allah. Allah tadi ada buktinya ciptaan. Allah dengan namanya Ar-Rahman. Yang Maha Pemurah, engkau bernafas. Jadi apa yang kau lakukan sebagai tanda syukur? Dengan segala ciptaannya termasuk dirimu diciptakan Allah. Hanya melalui rahim ibu. Dan nafas yang kau isap. Enggak bayar. Kalau bayar miliaran satu hari. Silahkan tanya ke rumah sakit. Berapa yang dibutuhkan oksigen? Satu hari satu malam. Dengan kemurahan Allah. Enak. Apalagi kayak begini malam sejuk. Subhanallah. Kalau siang kan panas, pengap. Kalau begini, enggak pakai beli. Apa yang harus kau lakukan dengan adanya Allah dengan sifat wujud. Juga dengan asmanya Ar-Rahman yang Maha Pemurah. Rasa syukur itu apa yang kau berbuat? Barangkali jamaah di sini ada yang bisa menjawab. Sangat baik. Kalau yang dari Jakarta dan yang ikut Zoom atau YouTube nggak akan bisa karena nggak nyambung. Hanya ngelihat dan ngedengar. Apa yang kita lakukan dengan kemurahan Allah dan dengan segala ciptaannya. Rasa syukur. Ini harus kita pahami. Jangan hanya ngerti. Jangan hanya bisa. Jangan hanya tahu. Jangan hanya kenal. Tapi harus paham. Sebagai rasa syukur kepada Allah. Harus ada rasa takut dan malu. Malu kita ngisep udara nggak beli. Cuma-cuma. Malu. Ya. Coba ke rumah sakit. Kita sesek napas pasang oksigen. Bayar berapa? Ya. Dengan ciptaannya. Diberi mata bisa melihat. Diberi telinga bisa mendengar. Ya. Diberi apa lagi? Ya. Banyak. Banyak. Bisa mencium. Bisa meraba. Bisa merasakan. Jadi apa? Harus ada rasa takut dan malu. Kalau sudah ada rasa takut malu kepada Allah, engkau berarti sudah mensyukuri nikmat Allah. Sehingga apa? Engkau akan selalu taat kepada Allah. Dengan takut dan malu akan selalu taat. Kita aja ke orang tua. Kadang-kadang bukan taat takut. Padahal takut hanya kepada Allah. Ke orang tua itu patuh. Dan berbakti. Kepada Allah beribadah. Disinilah kalau mengkaji dengan sebenarnya dulu kamu ini lagi diarahkan. Supaya termasuk anak yang soleh. Ya. Dan perbuatanmu solihin. Alhamdulillah Pak Kiai. Saya sangat bersyukur. Dengan diberinya pelajaran oleh Pak Kiai. Iya. Tapi awas ya dulu. Jangan buru-buru puas. Sebab masih panjang dan jauh. Sifat Allah aja 20. Asmanya Allah aja 99. Kalau tiap hari diajarkan berapa bulan? 20 ditambah 99. 119 dibagi 30. 4 bulan.
Kalau tiap hari dulu. Kalau 2 hari sekali. 8 bulan. Oh. Dan seterusnya dan seterusnya. Tolong Pak Kiai. Tiap hari deh. Kalau bisa sehari 2 kali atau 3 kali. Dia, waduh si Dula serakah pengen buru-buru hatamnya. Apa kau mampu Dula? Kalau sehari 3, 4 sampai 5 persoalan atau masalah. Yang nggak sanggup Pak Kiai 2 aja dah. Gitu. 1 pagi, 1 malam. Pagi pada subuh, malam pada isya. Weh, pintar sekali kamu Dula. Datanglah putri-putri penduduk kampung itu menyuguhkan air minum. Karena Dula dan Pak Kiai haus teh dulu. Haus. Jadi teh dulu. Silahkan jamaah minum dulu. Lain lagi yang datang. Bukan wanita cantik, gadis cantik yang dulu berdua datang. Lain lagi. Dalam hati si Dula. Kok banyak di sini ya gadis yang cantik-cantik. Namanya pemuda, remaja, mau meningkat dewasa. Hatinya ada seperti godaan, tarikan magnet. Matanya Dula melirik, tapi tidak berani melihat, takut sama gurunya. Tapi penasaran pengen ngelihat, gurunya hanya senyum. Dula, angkat aja wajahmu lihat, biar nggak penasaran. Kiainya tahu, wah cantik banget, pakai kerudung. Umurnya di bawah 20 tahun, belasan tahun, remaja putri. Ini Dula, anak-anak sini. Anaknya Bapak Anu dan Anu yang tinggalnya sebelah sana. Oh iya Pak Kiai. Ayo Neng, kenalan sama Dula. Tapi jangan jabat tangan. Jadi hanya begini aja. Karena belum muhrimnya ya. Kalau kita pengen nyelonong aja ya. Pengen megang. Dula. Saya namanya Dula. Oh, saya namanya Putri. Yang ini Ayu. Yang satu Putri, yang satu Ayu. Dua-duanya. Dula hanya. Udah, Dula. Jangan kau pandang terus. Nanti kamu menuntut ilmunya terganggu. Itu hanya sekilas. Masih banyak lagi Dula. Baru kau lihat 6 orangnya. Banyak di sini. Tinggal kau pilih. Kalau kau sudah hatam, mau memilih yang mana gadis di sini. Asal aku perintahkan. Dia pasti mau kepadamu Dula. Waduh Dula bangga hatinya. Senang. Wah dia pengen buru-buru hatamnya. Karena apa? Akan dapat gadis di kampung yang Islami itu. Baik Pak Kiai. Tapi lama ya. Semauku ngajarkan kamu. Bisa seminggu sekali aja. Waduh Pak Kiai. Berapa lama kalau seminggu sekali? Ya biar kamu betah di sini. Biar kamu sering ngeliat itu gadis-gadis kampung sini. Ketawa sih Dula. Saya ingin cepat hatam. Sebab saya harus kembali ke guru saya. Ada 3 guru lagi yang saya harus belajar. Saya kemarin nih disuruh mengamalkan ilmu. Ternyata sampai di sini saya belajar ilmu. Jadi kapan saya mengamalkannya guru? Itulah berpikirnya tidak luas. Belajar ilmu itu sebetulnya sama dengan mengamalkan ilmu.
Karena apa? Ilmu yang didapat untuk menambah harus belajar. Kalau dia tidak belajar, enggak akan bisa dia mengamalkan ini. Dulah, di sini kamu belajar ini. Sudah sama dengan mengamalkan ilmu. Engkau sudah aku tanya, bisakah kau ikhlas? Iya, artinya apa? Rela hati. Bisakah kau sabar? Iya, apa artinya? Tenang jiwanya. Tenang jiwanya, tobat. Rela hati, ikhlas. Kamu sudah mengamalkan itu. Dengan belajar ini. Alhamdulillah. Nanti kalau ditanya guru-gurumu, apa yang telah kau amalkan di sana? Wahai Dullah, kau jawab saja. Saya mengamalkan keikhlasan dan kesabaran. Begitu. Dullah bertanya kepada Pak Kiai. Pak Kiai ini sebetulnya siapa? Kok gampang sekali? Kok mau ya, mengajarkan ilmu kepada saya tanpa pamrih? Enggak bayar, malah saya dilayani oleh murid-murid Pak Kiai yang ada di sini. Oh, Dullah. Itu sudah kewajibanku, Dullah. Nanti satu saat Dullah engkau akan tahu siapa aku sebenarnya. Panggil saja sekarang ini tetap Kiai Ma'ruf. Tapi tidak ditambahin amin. Karena bukan wapres. Ya. Oh. Kalau Ma'ruf Amin itu wapres Indonesia sekarang. Ini Ma'ruf. Karena aslinya nggak ada yang tahu siapa beliau. Dalam pengembaraannya seorang waliullah, dia tiba di satu tempat daerah pantai selatan Sumatera, mengamalkan ilmu, membangun satu komuna, satu kampung yang Islami. Beliau bawa bekal banyak. Semua diberi hidup dan kehidupannya layak. Saling menolong. Saling membantu. Saling kasih sayang. Sehingga apa? Dia hidupnya tentram dan damai. Nanti satu saat juga akan diberitahu nama beliau yang sebenarnya. Tapi terus berkecamuk di pikiran si Dullah. Aduh, ini sebetulnya siapa ya? Oh, Pak Kiai ini udah mafhum benar. Bisa membaca pikiran. Tapi tidak bisa membaca hati. Yang bisa membaca hati hanya Allah. Manusia tidak bisa membaca hati. Bisa membaca akal. Buktinya apa? Siapa yang tahu? Manusia hanya bisa membaca akal. Barangkali ada yang bisa menjawab. Tapi manusia tidak bisa menjawab. Apa? Membaca hati. Yang bisa membaca hati adalah Allah. Manusia bisa membaca akal pikiran kita. Kasih aja hitungan. 2 ditambah 2 ayo berapa? Pasti ini jawabnya 4. Bener 4. Akal kita bisa diketahui. Orang itu bawa barang. Kita bisa tahu. Mau menjual barang. Minimal menggadaikan. Kan gitu. Bisa membaca. Apalagi bawa map. Pasti mau minta sumbangan. Kan gitu. Tapi hati gak ada yang bisa baca. Waduh, udah jam 3 ya. Oh, belum ya. Rasanya kok lama banget di sini ya.
Kalau di Jakarta cepet. Tahu-tahu udah setengah 12. Ini masih jam 11. Masya Allah. Padahal udah kayaknya capek ngomong. Inilah salah satu contoh Kiai Ma'ruf ngasih pelajaran. Yang pertama sekali kepada Dullah tentang basmalah. Kita juga kalau ingin dicukupi, disantuni, disayangi oleh Allah, basmalah harus paham. Karena kita sudah mengatasnamakan Allah. Dengan atas nama Allah yang pengasih lagi maha penyayang. Tapi buktinya kita medit. Buktinya kita masih buruk sangka. Masih ada kebencian terhadap orang. Di mana kasih sayang? Di sini penting sekali. Harus kita konsekuen, jujur. Jadi orang yang benar-benar paham basmalah, dia akan dicukupi hidupnya, disantuni rezekinya, disayangi akhir hayatnya. Mau enggak? Mau. Coba kalau mau terus belajar basmalah. Insya Allah siapapun yang memahami basmalah hidupnya layak. Tidak akan pernah sengsara. Dia kaya, tapi bukan kaya harta benda, kaya ilmunya, kaya amalnya. Ilmunya dia amalkan, hartanya dia manfaatkan. Bukan untuk kekayaan pribadi. Bukan untuk kesenangan. Ilmunya bukan buat menipu orang. Tapi untuk memberikan jalan yang lurus. Yang benar dari sisi Allah. Mau belajar basmalah? Nanti mudah-mudahan. Sebab di Jakarta sifat Allah udah selesai semua. Asmanya Allah udah ke 54 ke 64 apa 65. Tinggal 34. Itu pada dibikin diktatnya. Dan itu kalian baca. Nanti wariskan ke anak turunan Anda. Warisan yang utama adalah ilmu, bukan harta benda. Awas. Ingat. Warisan yang paling utama di sisi Allah untuk anak keturunan adalah ilmu. Harta akan habis. Tapi ilmu apabila diamalkan, dia pahalanya tetap mengalir ke alam kubur kita. Itu yang itu. Saya tidak akan mewariskan harta kepada anak keturunan saya. Saya akan wariskan ilmu. Supaya apa? Dia nanti akan bisa mendapatkan harta yang halalan thayyiban. Jangan yang haram. Jangan tipu daya. Awas, hati-hati. Jangan-jangan tetangga pada denger ya. Padahal nggak pakai mic ya. Suaranya kok masih keras aja ya. Enggak, enggak. Karena apa? Wajib menyampaikan dengan benar, tegas. Dan bisa dipahami. Dullah, baik Pak Kiai. Kamu sekarang coba. Berdiri. Dullah bingung. Apa ya? Pak Kiai nyuruh saya berdiri. Coba berdiri Dullah. Baik Pak Kiai. Dia silak lama kesemutan. Jadi sempoyongan. Lah kenapa Dullah? Aduh kesemutan Pak Kiai. Ah ya. Jongkok dulu jongkok sebelum berdiri. Ayo minum dulu minum ya. Disuruh minum 2 teguk. Nah coba. Ucapkan apa kalau mau berdiri. Dalam hati ta'awudz.
dizaharkan basmalah, hilang kesemutan. Berdiri tegak. Apa yang akan disuruh Pak Kiai? Nah, coba kamu bertakbir seperti di dalam sholat. Bukan takbir mengagungkan Allah di bulan atau di 1 Syawal dan hari raya kurban. Oh ya. Dia angkat tangannya. Allahu Akbar. Bagus dulu. Kamu ada rasa takut dan malu kepada Allah. Waktu mengatakan Allah, kamu menunduk. Begitu akbar, kamu tegak lagi. Nah begitu. Nanti dalam sholatmu juga begitu ya Dula. Baik Pak. Saya baru tahu Pak Kiai. Bukannya tetap aja begini. Sopan santun, adab, kesopanan. Di hadapan Allah. Sama juga dengan Sami Allahu liman hamidah. Jadi waktu Sami Allah. Liman. Allahu Akbar. Itu adab kesopanan. Udah sekarang duduk lagi. Itulah. Alhamdulillah. Dan ucapanmu. Kalau mengagungkan asmanya Allah. Seperti kamu. Kalau memanggil seseorang. Tegas. Tapi bukan keras. Jelas. Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar. Itu bukan mengagungkan Allah. Bukan membesarkan asmanya Allah. Allahu Akbar. Jangan Allah. Allah. Alif. Lam. Sidah. Lam fathah. Ha sukun. Allah. Jangan Allah. Sebab tidak ada alif fathah waw sukun. Nggak ada ya. Tapi adanya lam sidah. Allah. Jadi kalau ada orang adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar, salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, begitu. Seperti nanti dalam takbir malam Idul Kurban dan ditambah 3 hari tasyrik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Begitu. Dan banyak orang menyanyikan, dilagukan, kita datang, ya haji. Labbaik Allahumma labbaik. Ini enggak adab. Allah diajak nyanyi. Enggak benar. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik ala syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata lak. La syarika. Labbaik Allahumma labbaik. Penghinaan. Masih banyak kiai begitu. Dia nggak paham. Dia baru ngerti. Coba aja kalau kalian datang ke seseorang. Assalamualaikum. Bapak Kuring datang. Atau Bapak saya datang. Ya. Kan diketawain. Apalagi kepada Allah. Itu berarti dia belum memahami basmalah. Siapa yang mau bertanya dulu? Ya. Boleh.
Ya. Takbir itu perintah dari Allah. Agungkan asmaku. Kalau engkau mensyukuri nikmat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Di dalam Idul Fitri maupun Idul Kurban. Ya. Apalagi waktu sholat. Mau menghadap Allah. Berhaji saja. Waktu menghadap Ka'bah. Kita mulai tawaf. Bismillahi wallahu akbar. Tangan diangkat. Mengagungkan asmanya Allah. Allah yang maha besar. Yang kedua apa tadi, Neng? Bukan digantikan. Ya. Tidak digantikan. Kalau diganti cilaka. Nabi Ibrahim marah. Ya. Jadi Nabi Ismail tidak jadi disembelih. Kemudian Allah memerintahkan malaikat Jibril ganti dengan domba. Dengan gibas. Bukan digantikan ya. Yang disembelihnya adalah gibas. Kambing. Apa? Karena Nabiullah Ibrahim dan Ismail rasa takut, malu dan taatnya kepada Allah benar-benar. Dengan ketaatannya kepada Allah dan keikhlasan dan kesabarannya, Allah menerima Ibrahim dan Ismail sebagai waliullah, pembela agama Allah. Kurban dari zaman Nabi Adam, Neng. Habil dan Qabil udah suruh memberikan persembahan kurban. Ya. Dan yang terbaik kalau kurban, yang sehat hewannya, yang umurnya cukup. Gitu. Habil yang diterima, Qabil yang ditolak karena kobal-kobel. Namanya Qabil, ya. Akhirnya ada iri. Dari iri dengki. Sehingga terjadilah pembunuhan. Awal sifat manusia digoda oleh setan. Kena. Oh ya. Janji setan akan aku goda. Akan aku jerumuskan anak keturunan Adam. Untuk mengikuti aku. Qabil kena. Dan bukan saja Nabiullah. Semua para nabi dan rasul. Awal pertama itu adalah berkurban. Habis berkurban. Supaya diampuni dosanya karena punya kesalahan. Disuruh berpuasa. Makanya perintah puasa juga dari zaman Nabi Adam. Ya, karena apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebelum. Qabli itu sebelum. Ba'di sesudah, ya. Jadi zaman Nabi Adam cuman di tahun keberapa? Ke anak keberapa? Wallahu alam bisawab. Tapi sudah diperintahkan puasa sampai nanti akhir zaman. Bagi orang yang beriman. Bagi yang enggak usah. Ya, udah aja jadi kafir. Masuk neraka banyak temennya loh, bener. Banyak temennya. Enak di sana, panas. Jadi bukan namanya digantikan. Tapi ditukar pengorbanannya dengan seekor gibas. Maka diikuti oleh umatnya Nabi Allah Ibrahim yang beriman. Tiap bulan haji berkorban. Itu ceritanya. Apalagi yang mau tanya, ayo. Ya. Ini Pak Haji, yang bahwa kita sebelum kita itu berkorban itu hanya yang belum harus diakekah dulu gitu. Gimana Pak Haji? Benar.
harus akikah dulu. Itu kewajiban orang tua kita. Kalau kita sudah balik, nggak wajib kita kurban. Ya, orang tua sudah nggak wajib mengakahi kita karena kita sudah dewasa. Jadi pendapat itu salah. Dan bukan kita yang kekah, orang tua. Anak laki 2, anak perempuan 1. Oh ya. Tapi terbalik. Ya. Sekarang laki-laki 1, perempuan 2. Poligami, ya. Nah, iya. Kalau kekah, laki-laki 2, perempuan 1. Kalau nikah, laki-laki 1, perempuan 2. Tanya sama, cuman kekah, nikah. Jadi nggak ada. Itu kewajiban orang tua kita mengkekahi kita. Orang tua kita nggak mampu, ya sudah. Ya, dan itu sunnah bukan wajib, toh. Dikerjakan berpahala, ditinggal nggak dosa. Kalau kita sudah remaja, sudah balik, ya sudah mimpi ketemu juring. Nah, itu sudah balik. Kita punya uang. Entah dari mana, ada uang. Berkorban bukan kekah. Gitu ya. Jadi enggak ada kewajiban pada diri kita untuk kekah lebih dahulu. Itu kewajiban orang tua. Nah, ini supaya jelas ya kedudukannya. Anak itu enggak wajib kekah. Yang kekah adalah orang tua. Orang tua enggak mampu. Ya sudah. Apalagi kebetulan kita dilahirkan, ayah sudah enggak ada. Ya, ngedahuluin. Jadi yatim. Enggak lama ibu mati, yatim piatu. Siapa yang kekah? Enggak ada, ya udah ya. Jangan dipikirkan itu. Ayo, siapa lagi yang mau bertanya? Namanya badal haji, bisa. Paham? Diumrohkan juga bisa. Badal umroh, badal haji ada. Badal haji lebih mahal. Badal umroh hanya 2,5 juta. Paling mahal 3 juta. Tapi kalau badal haji mungkin sampai 20 juta sekarang. Karena disahkan oleh pemerintah Arab Saudi. Oh, dapat sertifikatnya. Nanti pasang di alun-alun, ya. Biar semua orang tahu, waduh, neneknya Alan sudah dibadalkan haji. Oh, apanya maksudnya TKW? Ya. Oh ya bagus. Bagus. Berarti itu majikannya luar biasa. Waduh, bagus sekali ya. Bagus sekali, itu berarti majikannya orang yang bijaksana. Oh ya. Ayo, siapa lagi yang bertanya? Jadi orang yang di Jakarta pada dengar semua. Wah, hebat yang di Jakarta nanyanya. Gitu ya. Karena di sana nggak bisa nanya. Ayo, siapa lagi mau bertanya? Para pemirsa, dengerin tuh tadi pertanyaan sama jawaban. Ayo, siapa lagi mau bertanya? Mumpung masih ada kesempatan. Lain lagi nanti malam minggu ya. Di sana juga kalau malam Jumat tanda saling tanya jawab. Supaya Pak nambah ilmu dan wawasan. Jangan kita
Kalau bahasa Jatiwangi itu, maaf para pemirsa, itu turut munding. Ya ikut-ikutan nggak boleh. Tapi harus punya pendirian. Gitu ya. Ya, siapa yang bertanya? Tapi juga wallahu alam, misalnya seperti TTKW yang dihajikan oleh majikannya, udah benar belum nih iman Islamnya ya? Gitu ya. Mudah-mudahan dia udah benar. Udah solihin, jadi muttaqin. Gitu ya. Kita doakan selalu, jangan berburuk sangka. Harus selalu berbaik sangka. Tapi kalau udah tahu orang itu sholatnya nggak benar, amalnya kurang, berangkat haji. Ya jelas bukan haji mabrur, haji mardun. Hanya pengen disebut bapak haji, ibu haji, ya gitu. Sebab kalau di sini haji, kalau di Indramayu bukan haji, haji, pak haji. Ya. Ayo siapa lagi tanya? Sidulah banyak termenung. Waduh, nanti gimana lagi? Dan apa yang akan diajarkan lagi oleh beliau ini? Sebab Kiai Ma'ruf ini orangnya kelihatan sederhana, tapi berwajah bercahaya. Nah, wajahnya itu keluar auranya, wibawanya, tapi dia lemah lembut. Tapi dalam memberikan pelajaran dia tegas. Supaya apa? Gampang dipahami oleh santrinya. Kebetulan Idulah ini sudah tahan banting. Ingat ya Dullah, ilmumu yang didapat dari manapun selain dari yang 7 itu, buang semua. Enggak ada gunanya itu. Enggak ada gunanya. Malah kamu nanti sombong. Ya. Sebab si Dullah berilmu kesaktian. Diajari oleh beberapa orang sebelum nyebrang laut. Gitu ya. Baik Pak Kiai. Kamu kalau nanti ingin belajar basmalah dengan sebenarnya, buang semua ilmu yang sifatnya mudarat. Apalagi itu bid'ah dan syirik, buang. Nanti bajumu yang putih bersih akan ada noda. Baik Pak Kiai. Sudah bisa kamu buang. Alhamdulillah sudah Pak Kiai. Yang tadinya besi ditipat aja, diluruskan lagi. Punya kekuatan luar biasa. Itu kekuatan hoda. Mana ada manusia bisa melengkungkan, mesti pakai alat. Kalau jin bisa melengkungin besi ya. Kalau manusia enggak. Gitu. Ayo siapa dulu mau bertanya nih? Pak Kiai, ada apa dulu? Bolehkah saya bertanya sedikit aja Pak Kiai? Boleh, tapi jangan tersinggung Pak Kiai. Sebab saya penasaran Pak Kiai. Ada apa dulu? Pak Kiai, di sini Pak Kiai ada pendamping. Maksudmu? Ada istri. Ya ada Dullah. Ya, aku ini laki-laki. Aku ini masih ada keinginan. Oh, baik Pak Kiai. Udah hanya itu? Iya Pak Kiai. Jangan nanya lagi. Umur istriku berapa? Jangan ya. Iya Pak Kiai. Nanti juga kamu akan kenal dengan istriku. Gitu kata Pak Kiai Ma'ruf. Ya. Sebab Pak Kiai Ma'ruf ini masih gagah. Nggak mungkin dia hidup sendiri, kan nggak ada yang melayani, ya. Apalagi dia membina masyarakat Islam. Ada istri yang merawat melayani beliau.
Terima kasih Pak Kiai, saya nggak penasaran. Apalagi Pak Kiai yang akan diajarkan ke saya. Kamu kalau wirid zikir, awas. Yang benar itu bukan kau ulang-ulang dengan jumlah yang banyak. Sedikit tapi masuk dalam kalbu. Contohnya, oh ya, misalnya engkau zikir takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Cukup 10 kali. Tasbih, subhanallah, subhanallah. Cukup 10 kali. Tapi benar-benar kamu mensucikan dirimu lahir dan batin. Gitu ya. Sebab Allah Maha Suci. Supaya ada kaitan hubungan hablum minallah. Kamu kalau masih ada najis, kotor, nggak bisa nyambung. Tapi kalau kamu juga suci, akan diterima doamu. Ibadahmu juga diterima. Walaupun kamu berwudu, tapi hatimu kotor, buruk sangka, fitnah, nggak bakal bisa. Karena masih ada noda di dalam hati. Apa itu kebencian dan segala macam. Kamu punya salah, segera minta maaf. Orang bersalah, kamu maafkan. Keras banget itu Kiai Ma'ruf. Kesucian hati. Kalau hatimu sudah suci, akan keluar cahaya. Ingat kata Rasul? Iya Pak Kiai. Dalam hati itu ada 4 macam bentuk hati: yang gelap, yang keras, yang bulak-balik, dan yang terang benderang. Kalau kita suci akan terang benderang. Ya. Kalau kita gelap, penuh kebencian. Kalau yang bulak-balik, munafik. Kalau yang keras, kafir. Luar biasa. Waduh. Jadi, makanya. Tadi juga 3 ayat terakhir Al-Baqarah mengatakan, sami'na wa ata'na. Dengarkan dan perhatikan. Jangan sami'na wa asya'na. Ya. Dengarkan tapi masa bodoh. Melecehkan, enggak boleh. Dengarkan dan perhatikan. Jadi seperti Anda nih kumpul, mendengarkan dan memperhatikan ya. Enggak ngadep ke sono, ngadepnya ke sini kan. Mendengarkan dan memperhatikan, melihat. Benar Pak Kiai. Mau milih hati yang mana kamu? Dulah yang terang benderang Pak Kiai. Itu artinya hatimu suci. Kesucian hati akan diperlihatkan pada wajahmu. Apa tandanya Pak Kiai? Kamu murah senyum. Ketemu dengan orang yang kenal, sekalipun juga tidak kenal, berpapasan, senyum. Apalagi tahu dia seorang muslim. Assalamualaikum. Tapi kamu jangan senyum sendirian. Nanti dikira strip. Orang nggak waras. Tapi juga jangan kelamaan kalau senyum. Ya, apalagi dengan perempuan. Awas dulu, itu ada artinya. Kalau senyum lama, memandang perempuan, kamu ada maksud tertentu. Senyumnya sedikit saja. Biar tuh perempuan penasaran sama kamu. Kalau dibalas senyumnya agak lama oleh perempuan itu, berarti perempuan ingin sama kamu. Nyobain boleh. Itu tandanya hatimu terang benderang. Diperlihatkan oleh mulutmu. Oleh senyummu. Bukan cemberut. Bukan. Cemberut itu artinya bulak-balik. Munafik.
Yang senang dia senyum, yang nggak senang manyun. Nggak boleh. Jangan kayak pantat ayam. Empot, nggak boleh. Ya. Tapi harus betul ikhlas senyum. Dan berdoa pun yang bagus itu rada senyum. Allahumma gfirli dunubi li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Agak senyum. Allah senang kepada orang yang selalu bersenyum. Dan dia akan menjaga lisannya. Salamatul insan fi hifdzi lisan. Keselamatan seseorang tergantung ucapannya. Dan orang yang terang hatinya, yang selalu senyum, dia ucapannya akan selalu benar. Tidak akan berkata-kata yang tidak ada artinya. Dia akan berkata, berucap yang ada arti. Ayo, siapa yang bertanya? Ini fenomena kiai atau mungkin bahwa itu pondok pesantren yang melindungi anaknya itu melecehkan seksual itu gimana Pak Haji? Manusianya yang bobrok atau kita udah masuk akhir zaman Pak Haji? Dua-duanya. Jadi oknumnya, manusianya yang nggak benar. Dan tanda-tanda akhir zaman. Itu ya. Cuman kita nggak boleh memastikan. Itu. Tapi yang jelas itu manusianya yang nggak benar. Dan itu nggak usah disebarluaskan. Biarlah yang berwajib yang menangani ya. Tapi sekarang viral. Oh ya, di Jawa Timur katanya anaknya bisa punya ilmu menghilang ya. Digerebek nggak ketemu ya. Jadi nggak kelihatan katanya. Ya. Allah alam bisawab. Ya. Itu semuanya tergantung manusianya semua. Ayahnya sudah mengatakan silakan. Ya. Proses secara hukum. Ayahnya bijaksana, tidak melindungi. Orang kiai mahfum ya. Kiai yang udah ilmunya syarat. Yang salah tetap salah. Yang benar tetap benar. Itu ya. Jadi tidak boleh kita melindungi orang salah. Tetap harus diproses secara hukum. Karena apa? Laporan dari yang jadi korban. Gitu ya. Kalau yang jadi korban nggak lapor, menghadap ke orang tuanya, minta pertanggungjawaban orang tuanya, lain lagi. Ya, minta damai dinikahkan. Kan gitu ya. Ini enggak lapor, ya harus diproses secara hukum. Karena Indonesia berdasarkan hukum. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ayo, siapa lagi mau bertanya? Tanda-tanda kiamat sih. Gedung pencakar langit di Timur Tengah udah banyak. Apalagi sekarang wanita-wanita Arab sudah lepas ya, hijabnya. Sudah tidak pakai lagi sadar. Anaknya Raja Salman, Muhammad bin Salman, membuat peraturan baru. Itu manusia. Itu ya. Islam tetap jaga aurat. Aurat wanita itu. Leher rambut juga harus tertutup. Hanya wajah dan telapak tangan. Serta telapak kaki. Lainnya harus tertutup. Ini. Wallahu alam bisawab. Itu semuanya
serahkan kepada keputusan Allah. Kita manusia hanya bisa melihat, mendengar, nggak usah komentar. Itu ya. Sebab nggak akan viral. Kecuali yang komentar selebritis. Ya. Ayo, siapa lagi yang mau bertanya? Dengan bertanya akan nambah ilmu. Tapi kita tidak boleh berburuk sangka. Walaupun tahu itu, katakanlah perbuatan nista, perbuatan jahat, serahkan kepada yang berwajib. Kita berdoa, mudah-mudahan dia memperbaiki perbuatan. Gitu. Orang jahat jadi orang baik. Gitu. Jangan kita mendoakan dia celaka, enggak boleh. Doakanlah kebaikan, jangan kecelakaan. Demikian yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabil khusus buat diri saya dan keluarga. Begitupun Anda beserta keluarga. Yang benar dari sisi Allah. Yang salah dari diri saya pribadi. Saya mohon ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan mohon maaf kepada yang hadir maupun para pemirsa. Mari kita tingkatkan ibadah-ibadah dan amal kita supaya mencapai derajat takwa, dan insya Allah Allah akan selalu ridha kepada kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa yang ikut ini? Ngumpul soalnya di Cijantung. Kalau malam Jumat di Cijantung, yang itu YouTube 120-an. Ini pada ngumpul kata tadi Irfan. Jadi kayak saya ada di Cijantung, pada ngumpul. Bagus.